Aku masih ingat betul hari ketika kami pertama kali pindah ke rumah sewa itu. Kami, suami istri, baru saja menemukan tempat tinggal baru yang tampaknya sempurna rumah. Sederhana dengan harga sewa yang terjangkau dan lokasi yang tenang. Lingkungan di sekitar rumah itu terasa damai, jauh dari kebisingan kota. Kami merasa sangat beruntung karena bisa menemukan tempat yang ideal untuk memulai kehidupan baru. Namun, kami tidak tahu bahwa rumah ini menyimpan sebuah rahasia gelap yang akan menghantui kami selamanya. Pagi pertama di rumah itu, kami sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, menata barang-barang yang baru saja kami bawa. Semua terasa sangat normal. Rumahnya tidak besar, hanya ada 2 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Meskipun kami tidak bisa menjelaskannya dengan pasti, sebuah aura yang berbeda, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Pada malam pertama, aku terbangun sekitar tengah malam. Aku merasa sangat gelisah, tapi aku tidak tahu apa yang membuatku terjaga. Aku berusaha kembali tidur, namun tiba-tiba aku mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat jelas, seolah datang dari kamar sebelah. Suara itu terdengar begitu nyata dan penuh kesedihan. Aku berpikir itu hanya imajinasiku. Tetapi ketika aku mendengar suami terbangun juga, aku merasa ada yang tidak beres. Malam-malam berikutnya, suara tangisan itu datang lagi terus-menerus. Hampir setiap malam, kami mulai merasa terganggu. Kami mencari-cari sumber suara itu, tetapi tidak ada anak kecil di rumah atau di sekitar rumah kami. Suami mulai bertanya kepada tetangga, tetapi mereka semua tidak tahu apa-apa tentang suara itu. Semua tetangga tampaknya sangat ramah dan tidak tampak aneh. Jadi, aku mulai merasa bahwa mungkin ada yang lebih gelap yang bersembunyi di dalam rumah kami. Suatu malam, suara tangisan itu terdengar lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Tangisan itu bukan hanya sekedar suara, tetapi terdengar seperti jeritan kesakitan, penuh dengan penderitaan yang sangat mendalam. Kami memutuskan untuk memeriksa seluruh rumah, berharap bisa menemukan penjelasan logis. Namun, tidak ada apapun. Tidak ada anak kecil yang bisa kami temui. Dan suara itu tampaknya berasal dari udara kosong, tak ada yang bisa menjelaskan sumbernya. Pada malam kelima, kami memutuskan untuk tidak tidur. Kami duduk berdua di ruang tamu, berusaha mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti. Kami berdua saling pandang dengan cemas. Lalu, suara pintu kamar belakang terdengar terbuka perlahan. Aku merasa ketakutan karena pintu itu sebelumnya sudah tertutup rapat. Aku memegang tangan suamiku dengan erat, dan kami berdua berdiri perlahan, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Ketika kami mengintip ke dalam kamar belakang, aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah sosok anak kecil berdiri di sudut kamar dengan tubuh yang tampak kabur dan bayangan hitam mengelilinginya. Aku hampir tidak bisa bernapas. Suamiku mendorongku ke belakang, dan kami segera berlari keluar rumah. Ketika kami kembali ke depan rumah, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas, seolah-olah semakin dekat dengan kami. Kami lari menuju tetangga terdekat, tetapi mereka semua tidur dengan tenang, seperti tidak ada yang aneh sama sekali. Esok harinya, kami kembali ke rumah
dengan hati yang berdebar. Kami mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai rumah itu. Kami berbicara dengan seorang tetangga yang sudah tinggal di sekitar sana sejak lama. Dan dia akhirnya memberitahu kami sebuah cerita mengerikan. Dulu, rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang memiliki anak kecil. Anak itu meninggal secara tragis dalam kecelakaan yang sangat mengerikan. Tepat di depan rumah itu, beberapa tahun yang lalu. Namun, sejak saat itu, setiap orang yang tinggal di rumah itu selalu dihantui oleh suara tangisan anak kecil. Seakan-akan jiwa anak itu terperangkap di sana, tidak bisa tenang. Menurut tetangga itu, beberapa penghuni sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Mereka melaporkan mendengar tangisan yang sama, dan beberapa mengaku melihat sosok anak kecil yang berdiri di sudut ruangan, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Tapi yang lebih mengejutkan adalah cerita tentang sosok hantu anak kecil itu yang semakin dekat dengan mereka. Setiap kali mereka mencoba untuk mengabaikannya, sosok itu semakin nyata. Setelah mendengar cerita itu, aku merasa semakin terperangkap. Kami berdua merasa bahwa rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, tetapi penjara bagi roh yang tidak bisa tenang. Setiap kali kami berada di dalam rumah, kami merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, dan suara tangisan itu semakin mengganggu. Kami merasa seperti ada yang berusaha menarik kami ke dalam dunia lain, dunia yang dihuni oleh roh yang tidak bisa tenang. Pada malam ketujuh, suara tangisan itu terdengar begitu keras, seakan-akan berasal dari dalam kamar tidur kami sendiri. Ketika aku menoleh ke sisi tempat tidur, aku melihat bayangan anak kecil berdiri di sana, menghadap ke arah kami. Matanya kosong dan tubuhnya terlihat seperti kabur, tidak bisa dikenali. Suami aku terkejut dan berteriak. Namun saat dia mencoba untuk bergerak, sosok itu menghilang seketika. Kami akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu. Namun saat kami mulai berkemas, kami merasa ada yang tidak beres. Suara tangisan itu tidak berhenti, dan lebih mengerikan lagi, kami mulai menyadari bahwa suara tangisan itu bukan hanya terdengar di rumah, tetapi juga mengikuti kami kemanapun kami pergi. Setiap kali kami berdua masuk ke ruangan manapun, suara itu akan datang. Bahkan saat kami tinggal di hotel sementara waktu, suara tangisan itu ada di sana. Semakin dekat, semakin nyata. Kami baru sadar bahwa rumah itu bukan hanya sebuah tempat yang dihantui, tetapi kami adalah bagian dari kutukan itu. Rumah itu telah menjerat jiwa kami, dan kami sekarang terperangkap dalam siklus yang tak bisa kami hindari. Kami sudah menjadi bagian dari legenda gelap rumah sewa itu, dan anak kecil itu tidak akan pernah membiarkan kami pergi.